diterima oleh Pak Gunarto tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai oleh kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim dan juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Purwakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Purwakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah. Awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin, kalau nggak salah, ada semua putusan dari KMP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke? Tampaknya saya akan dapatkan katakanlah kotel efek dari
keputusan RT. Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Benatua selama ini sebenarnya bukan hanya singkatnya perjuangannya aja. Dulu kami bersama-sama dengan Dr. Benatua itu menggugat waktu itu kita minta salinan putusan salinan tentang ijazah ini. Awalnya bukan diberikan, coba masalah bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya kemudian Dr. Benatua memasukkan kalau nggak ada berarti anda melanggar undang-undang Pak bisa kena tugas. Takut mereka, karena keluar. Tapi ada satu, yang ingat gini Pak, dengan semua saya kata itu, yang kita itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Jokowi Dodo. Ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005, 2 ketika menjadi calon anggota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khas yang berbeda. Nah ini yang kemudian lanjutnya akan jadi tugas saya untuk memilih. Dan sebenarnya Bang Benatua juga ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena kalau kita sebenarnya berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Benatua mengatakan 3 tanda tangan yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85 yaitu Pak Tobi Yakob, dekan Pak Nadi dan juga dekan pada saat ini diberikan data dari awal. Karena di sini misalnya ada Profesor Nadi, ya Profesor Dr. Muhammad Naim, Dr. Muhammad Naim, ada juga Profesor Sudiati, ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul pada nama yang ada di sana. Nanti dimaksudkan oleh Pak Dr. Benatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kami terbuka, jadilah palsu nanti. 99,9% akan mendukung upaya kami ya di dalam membuka ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti saya tanya sini ke Pak Objek yang juga pengalaman beliau melihat foto ini, beliau berharap sekali pada Pak Jokowi. Nanti bertanya ini Jokowi atau enggak? Ya, dan kami menelitikan matematika. Begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu. Oh di UGM katanya ini punya saya, punya anak saya, punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan kalau 85. Ya, ini katanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau gitu, sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi mereka yang bersihin sendiri. Oh critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik dan di mana akhirnya apa yang selama ini ditunggu-tunggu publik mulai terkuak. Bukan cuma isu biasa, tapi fakta-fakta yang selama ini disembunyikan perlahan mulai terbongkar satu persatu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Jangan di-skip dan jangan kedip-kedip karena informasinya sangat sensitif dan mengejutkan. Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan terhadap data yang ada, akhirnya memunculkan kebenaran. Banyak pihak yang mengernyitkan dahi melihat fakta ini. Benarkah ada ketidaksesuaian atau justru ada hal lain yang sedang dimainkan? Yang pasti teman-teman, apa yang terlihat di permukaan belum tentu sama dengan apa yang ada di dalamnya. Dan ini yang membuat situasi jadi semakin panas dan menegangkan. Teman-teman, kita juga melihat bagaimana reaksi dan sikap dari para tokoh penting. Ada yang terlihat tenang tapi penuh tekanan. Ada yang terlihat mulai gelisah dan tidak tenang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari serangkaian pembongkaran besar? Atau ini baru permulaan dari rangkaian kejutan yang belum selesai? Nah teman-teman, publik sudah mulai geram, apa yang selama ini jadi pertanyaan besar sekarang mulai terjawab lewat suara-suara netizen yang luar biasa tajam. Hati-hati apa yang akan kalian dengar dan lihat di video ini sangat mengejutkan. Komentar-komentar di bawah ini bukan main-main, isinya langsung pada inti permasalahan dan bikin bulu kuduk merinding. Soalnya benarkah apa yang sedang terjadi ini adalah awal dari segalanya? Yuk kita simak bareng-bareng komentar pedas dari netizen yang bikin geger.
Nah, teman-teman, di sini ada komentar yang to the point dan dia tidak suka basa-basi. Dari komentar Sutarno Putat mengatakan penegak hukum di Indonesia saling goblok. Menangani ijazah selembar aja nggak rampung-rampung. Jangan jadi termul, kau dibayar uang rakyat. Kita lanjut lagi. Tatang Maman mengatakan rakyat cuma menunggu kapan penegak hukum bisa jujur. Masalah yang remeh temen saja nggak bisa menyelesaikan. Terry Sulu mengatakan seandainya penegak hukum itu tidak pandang pilih, pasti Indonesia damai sejahtera. Kalau saya setuju dengan pendapat teman kita yang ini. Setia mengatakan malingnya mudah ketangkap, jelas harus dihukum, ajarkan rakyat Indonesia yang indah makmur, tenang, damai, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Vita Bait yang mengatakan rakyat menunggu kejujuran, bukan pembenaran. Tidak ada yang tahu umur seseorang, kematian paling dekat daripada membohongi diri, mempermalukan diri sendiri. Sukirman mengatakan, dari dulu kalau pejabatnya jujur, negara akan makmur. Sayangnya masih banyak pendusta. Ikhwan mengatakan, ayo para aparat penegak hukum ajarkan rakyat tentang keadilan, kejujuran dalam penegakan hukum agar rakyat dapat hidup damai dan tentram sebagai warga negara. Jaya Latulisi mengatakan kalau sudah terbukti ijazah palsu Mulyono, kenapa hakim dan penegak hukum sampai detik ini masih aman dan semua diam dan para termul mati-matian mempertahankan kebohongan ini. Kita lanjut lagi. Di sini ada komentar dari Imron Salim yang mengatakan inilah kalau hakim kena suap. Jadi keputusan cenderung lama nggak tegas, udah jelas fotonya aja beda. Muhtarom mengatakan kepada yang terhormat semua para pejabat, tolong perhatikan masyarakat kecil, jangan memperkaya diri biar semua rakyat pada senyum. Kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada komentar dari Enik Sumarni yang mengatakan penegak hukum nggak takut dosa. Ingat Allah tidak tidur, jadi tahu orang-orang yang selalu bohong dan khianat. Camkan Pak Hakim. Nah, teman-teman, di sini ada lagi komentar dari Inderas yang mengatakan hukumlah seberat-beratnya karena membuat ribut dan penipuan rakyat dan negara sehingga menjadi pejabat negara apalagi presiden. Ini suatu hukum yang berat gara-gara selembar ijazah tapi mempersulit pemeriksaan hakim atau hukum lagi. Nah, teman-teman, di sini ada komentar dari Serbada yang mengatakan Rudolf RH, siapapun pejabat mempunyai harta, banyak hasil korupsi dan penyelundupan dan hasil pesugihan dan hasil pemilu curang dan penyelewengan meloloskan Gibran jadi wapres. Ini semua pemberian dari penguasa neraka. Wahai para koruptor, kapan Anda tobat, sadar dan insaf? Teman-teman, kita lanjut di komentar Erva yang mengatakan rakyat yang banyak berkomentar sekarang akibat yang berwenang tidak berbuat yang seharusnya. Jadi tidak ada hukum yang menyelesaikan skala besar. Teman-teman, Ikhwan Ongi mengatakan, kenapa hukum kita seperti ini? Sudah tahu ijazah palsu, dibiarkan begitu aja. Aduh, gawat negara ini. Teman-teman, lanjut lagi. Julius mengatakan, kalau terbukti ijazah milik Jokowi itu palsu, kami rakyat Indonesia minta tegakkan hukum seadilnya. Tidak pandang bulu, kedudukan Jokowi sama dengan rakyat Indonesia yang lainnya di muka hukum. Terima kasih. Andi Bahtiar mengatakan, lakukanlah apa yang engkau mau lakukan. Nanti Tuhan yang melihat karena Allah udah murka, terjadi sesuatu dengan caranya sendiri dan asap Allah akan turun. Teman-teman, kita lanjut. Raja Liris mengatakan kalau sudah jelas dan nyata palsu, segera secepatnya diseret, jebloskan ke penjara, publik nanti kejujuran. Setelah ini lanjut antek-anteknya segera diproses, Andi Aswan beserta CS-nya. Anwari mengatakan rakyat dipaksa suruh mengakui ijazah palsu jadi asli. Rakyat pada cerdas bro. Nohadi mengatakan kalau mau Indonesia negara hukum sudah saatnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengadilan bekerja sesuai amanat UUD 1945 berdasarkan Pancasila. Yang melanggar hukum harus dihukum tanpa terkecuali. Teman-teman, di sini ada komentar dari Tua juga yang mengatakan
hampir bosan muak, jengkel, urusan sangat ringan dan sangat gampang, dibuat, dibentuk, diolah, dibikin rumit, pelik agar berlarut dalam kebodohan, dan sangat bodoh. Apa siapa yang sangat diuntungkan dalam mengurus kasus ini? Terus terang rakyat sudah sangat jengkel dan kesal mual mengikutinya. Teman-teman, di sini ada komentar dari Wong Jowo yang mengatakan semoga Allah SWT memberikan ridho dan izinnya ijazah Jokowi terbukti palsu supaya rakyat Indonesia tentram dan damai. Cahyadi mengatakan yang penting buka kasus korupsi karena di zaman pemerintahan dipimpin oleh mantan Presiden Jokowi menjadi sarang pejabat koruptor. Edith Juanaidi mengatakan rusak semua cuma belain selembar ijazah palsu. Uang miliaran melayang sebetulnya kalau asli tinggal lihatin cek asli atau palsu. Karena palsu takut mending bayar pengacara. Nah teman-teman, itu baru sebagian kecil dari komentar netizen yang masuk. Masih banyak lagi suara-suara rakyat yang belum sempat kita bacakan di video ini. Jadi kesimpulannya jelas, opini publik sudah berbicara. Dan ini belum selesai karena masih ada kelanjutan ceritanya yang jauh lebih seru dan menegangkan. Jangan sampai ketinggalan update terbarunya ya. Buruan subscribe, like videonya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian yang pertama tahu info terbaru dari kami. Kita tunggu lagi di video berikutnya karena masih banyak fakta yang harus kita bongkar bersama. Terima kasih, salam NKRI.